Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Negeri 3 Bebandem. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi PPKN di bab pertama. Materinya saya ambilkan pada website ig.ilmuguru.org. Jadi saya menjelaskan melalui media PowerPoint. Langsung saja. Ya. Jadi untuk bab 1 di kelas 9, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut. Pemberontakan PKI, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA, Andi Asis, dan pemberontakan RMS. Berdasarkan UUDS 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Pada tahun 1950 sampai 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta. Sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat. Sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan
disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal, A.H. Nasution. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disebut dengan istilah Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Kedua, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga. Kemudian pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Selanjutnya, pada tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Dan pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Untuk bagian yang B kita akan bahas minggu depan pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.